Jadi mandikan dulu hias dari sebelah kanan. Tapi diawali kalau ada kotoran, kita istinjakan dulu. Sama dengan kita mandi, kita masih hidup. Belah kalau kita mandi, kita masih hidup. Maaf, habis kita buang air besar kan cebok dulu. Gak mungkin langsung mandi. Ini buang air besar, tidak cebok, langsung mandi. Airnya yang dari punggung itu naik ke kepala. Tidak kan? Jadi tertibnya kita cebok dulu sampai bersih baru kita mandi. Nah sama dengan mayat ini, pengalaman yang pernah dan sering saya dapati, rata-rata mayat ini sebelum dia meninggal dia buang kotoran. Walaupun tidak seluruh, rata-rata itu. Ini kan sebelum dia meninggal dia buang kotoran dulu atau berak dulu. Nah andai kata tidak, biasanya kotoran itu sudah mendekat. Maka tugas kita setelah posisinya kita anggaplah kita menggunakan yang Imam Hanafi, Maliki dan Hambali, tidak menggunakan Syafi'i. Artinya kita lepas pakaiannya, lepas tetap tertutup pakaian badannya, jangan sampai auratnya terbuka. Maka yang mandikan jenazah itu tidak boleh orang lain kecuali tino-tino, lanang-lanang. Ya, melihat, ya, menolong boleh kalau itu mahramnya. Ya, sendai emaknya meninggal, anaknya boleh. Tapi untuk membersihkan, mengelap, itu diserahkan kepada anak perempuan. Ya, anak perempuan. Sebab mau tak mau, kita pasti nanti akan mengelap ataupun menyuci itu aurat ibunda kita. Nah, ini kan, walaupun itu mahram kita, aurat besar itu tetap tidak boleh oleh anaknya sendiri. Akhirnya kan. Tapi dia boleh untuk mengangkat di tempat lokasi itu boleh, anak-anaknya yang laki-laki. Tapi untuk menggosok dan sebagainya itu adalah anak-anak yang perempuan atau perempuan sama perempuan. Laki-laki juga sama laki-laki. Ini ya. Nah, kalau dia tadi kebetulan tidak mengeluarkan kotoran, ini kan, maka mayat ini tadi kita urut dulu perutnya, agak didudukkan, gitu, sampai 3 kali lah. Nah, biasanya keluar ya. Setelah keluar, itulah gunanya keluarga terdekat. Panggil anaknya, nah tidak loh. Masukkanlah tangan kamu dengan pakaian sarung tangan tadi. Dengan sarung tangan, masukkan tangan, rasanya banyak kotoran. Nah, maka anaknya lah yang akan membersihkan. Silakan mau tangan kiri, mau tangan kanan silakan. Nah, nanti kita siram dari belakang, dari atas. Jadi akan bersihlah. Setelah bersih, kita coba dengan kain yang lain. Sarung tangan yang lain, ternyata tidak ada lagi bekas. Berarti mayat ini dijamin punggungnya sudah bersih. Ada ya? Maka mengujinya dengan kain sarung tangan tadi. Di sarung tangan itu boleh minimalnya 3 buah. Ya, banyak lewat daripada itu kalau memang memungkinkan boleh. Jadi nanti setelah terakhir kita tengok ada lagi Pak, sudah bersih. Ya, bukan tangan kita langsung kita tidak jamin nampak. Tapi kalau kain putih pas kita tarik itu pasti masih ada nanti. Ya, bekas kotoran itu masih ada. Maka kita bersihkan. Sudah bersihkan, maka kata Rasulullah, lakukan atau dimulai dengan anggota sebelah kanan. Nah, ini waktu Rasulullah, ya putri beliau meninggal dimandikan oleh Ummu Atiyah. Ya. Nah, karena sebelah kanan ini masih umum, maka dikerucutkan ini oleh Rasulullah. Ya, lakukan sebelah kanan, ibda'na bima yaminihi wa mawadhi'il wudu' minha. Kan lebih merucut itu. Kamu awali dengan anggota wudu. Nah, nama anggota wudu pasti sebelah kanan. Walaupun para ulama mengatakan mendahului kanan itu adalah sunnah. Tapi tidak ada kita mengajarkan dengan anak-anak boleh tangan kiri duluan. Karena tangan kanan itu sunnah. Tidak ada gitu. Pasti mendului wudu itu sebelah kanan. Nah, anggota wudu dulu. Artinya kita wudu, boleh disilakan diwudukan. Nah, tidak apa-apa. Diwudukan dulu. Kira-kira begitu kan? Atau didahulu dengan anggota wudu. Terserah anggota wudu ini yang mau yang sunat, yang mau wajib aja. Kalau yang wajib aja kan tidak banyak. Ya. Idza kuntum bila sholati faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Aja 4. Muka, tangan,
kepala dengan kaki. Tapi jangan pelitnya. Nah, maka kita tidak usah terlalu pelit. Artinya kalau ikut ayat itu terlalu pelit kan? Nah, kita ikut dari perkembangan dari hadis Rasulullah. Nah, maka kita dahului dengan diwudukan seperti kita wudu. Maka barang siapa yang sudah bisa berwudu, berarti dia sudah bisa memandikan jenazah secara sunnah. Tapi kalau dia sendiri belum bisa berwudu, nah banyak belum. Ada kan? Nah, jadi dia wudu dengan kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambillah jari mayat tadi, kita bersihkan seperti kita berwudu. Nah, bersihkan jari mayat tadi. Tengok kukunya kalau kukunya kotor, boleh pakai jeruk, boleh. Kukunya pokoknya intinya bersih. Kemudian ke kanan, wudu seperti berwudu. Kemudian biasanya kita bersihkan hidung, ambil yang tadi kopel-kopelan tadi, bersihkan hidungnya, dibasahi dulu, bersihkan hidung sampai bersih. Ya, kalau kita istilah ya istinsak dan istinsak. Nah, kalau mayat dapat baca lagi ada istinsak. Nah, jangan kalau nih ya masuk. Setelah itu kalau kita kumur, kita bersihkan mulutnya. Nah, bersihkan mulutnya pakai alat tadi, yang kopel-kopelan tadi, bersihkan mulutnya sampai bersih. Ada bekas-bekas makanan, nah kita bersihkan. Boleh pakai congkel apa yang boleh bersihkan. Aneh kan? Jadi seolah-olah kita tadi mau bersihkan. Itu udah bersihkan aja. Tidak usah suruh kumur. Kumur ya. Ya masih itu, disuruh kumur. Ada usah. Nanti kita lah seolah-olah nyuruh dia mau bersihkan. Kita bersihkan dulu mulutnya nih, sebersih mungkin. Pakai alat ya kain yang sudah kita siapkan tadi, sudah kita kumpul tadi. Maka mulut ini buatlah 3, hidung buatlah 3, itu maksud saya tadi kan, jangan 1. Nah nih, dah sudah bersih mulutnya, setelah kita kumur-kumur tadi, baru kita basuh mukanya. Nah, berapa kali? 3 kali, nak sempurna. Basuh seperti itu. Kemudian tangannya dari siku sampai dari tangan sampai siku, sikat sampai 3 kali. Tangan kiri juga itu, dari tangan sampai ke siku. Kepalanya saya itu juga. Kuping bersihkan. Tengok kuping ini kalau ada bekas-bekas karat-karat ini, bersihkan. Bersihkan kalau bersihkan. Habis itu kaki. Habis itu baru kita mulai. Maka kata Rasulullah, wangsilnaha salasan aw amsan wa sab'an. Mandikanlah dengan hitungan ganjil. Mulai 3, 5, 7. Nah, itu rumusnya. Udah. Mandikan. Mandi pertama kita udah. Ya, bacaan-bacaan tidak ada bacaan khusus. Silakan baca tadi sebab Bismillahirrahmanirrahim dengan niat dalam hati tadi mandikan jenazah. Udah. Ada. Nah, sudah kita rato. Nah, baru kita sabun. Ya. Dengan apa mandikannya? Bima'in wasitrin. Air bercampur sider. Karena sider ini belum banyak di masyarakat kita, di daerah, maka itu gunakan sabun. Nah, jangan di air baik, ambil air sepak, tidak pernah sabun, jangan boleh. Nah, serta dengan sabun. Sabun terserah, mau di bulat-bulatnya itulah, mau dipecah-pecah, seperti gaya ibu-ibu sering itu disirakan. Itu teknis masing-masing. Udah, kita sabun, ulah sampai rato, dari ujung sampai ke rato-rato. Nah, dan itu disiram sampai bersih. Tak bersih berarti mandi pertama. Ya, mandi pertama. Udah, kita sabun lagi. Kalau perlu sabun terus larato sabun disiram tadi sampai bersih. Mandi kedua. Ada kan? Kemudian sekali lagi, kita sabun lagi sampai bersih pakai sampo dan sebagainya. Mandi ketiga. Rasa-rasa kalau menurut kita sudah bersih, selesai. Kalau belum, naik ke 5. Kan itu kan? Tapi biasanya lah 3 kali itu cukup. Ya, tidak perlu sampai 5 kali. 3 kali itu sudah cukup. Ya, ya. Kecuali yang kecelakaan tadi kan, lain lagi kan, banyaknya mendak kita ini kan, kita bersihkan ya. Ini kalau dia mandi ini, maksudnya kita ngambil mayat yang normal lah. Nah, jadi ini ya kan, sudah. Andai kata memang belum yakin bersih, maka tambah lagi 2.
jadi sunat 5 kali. Nah, setelah bersih, nah, waja'alna fi akhiratin kafuro, maka jadikanlah siraman yang terakhir dengan menggunakan air kapur barus. Air kapur barus sudah kita siapkan. Cara buat air kapur barus, jangan pas air masuk. Nah, tadi dari kopelan yang ini tadi kita buat bungkus. Ya, setelah dibungkus diikat, udah itu kita tepuk. Nah, sampai dia jadi gandum, Pak. Ini baru kita ambil air yang ember kecil, baru kita rendam dulu. Nah, terus peras. Artinya empas-empasnya tadi tidak ada di situ, sudah bersih. Maka air kapur barus, bukan air campur kapur barus, beda. Jadi air kapur barus ini, kalau kapur barus tidak punya air, maka kita buat. Beda dengan air teh, air campur teh, beda kan? Nah, coba nih, air kapur barus dengan air campur kapur barus. Walaupun itu tidak dilarang, tapi tidak enak nengoknya. Waktu kita siram tuh, pada mayat sudah bersih, putih kalau di balak-balaknya nih, dan mak nengoknya. Nah, tapi teknis lain silakan. Ada orang disiramnya, dipasangnya dulu dengan kain kan, disiramnya dari luar. Ya ada, ya ada yang tadi kita siapkan di tempat wadah yang ini sudah kita salin. Ya, masukkan situ, ada 1 liter kecil. Baru terakhir kita siram dengan air kapur barus. Berapa bilangan? Tidak ada bilangan. Ya, silakan 1 ember kecil itu habiskan. 1, 2, 3, 4, 5, silakan sampai dia bersih. Lah bersih, ada 2 pilihan. Mau diudukkan, silakan. Menurut Imam Syafi'i, sunat mayat itu setelah dimandikan diudukkan kembali. Ya. Tapi menurut Hanafi, Hambali, Maliki tidak perlu, karena Rasulullah tidak pernah melakukan mewudukan mayat setelah mandi. Tapi beliau memerintahkan agar diawali anggota wudhu sebelum mandi. Nah, kan itu kan ada dasarnya kalau. Ya, jadi kalian kalau dia coba, apa kamu tidak diwudukkan? Nah, kan itu kan. Tapi diwudukkan tidak salah, karena ada dari 4 mazhab itu Imam Syafi'i mengatakan sunat hukumnya diwudukan kembali. Tapi sepakat 4 mazhab tidak ada lagi istilah batal wudu bagi si mayat. Nah, kita kan masih sering nih. Jangan satu lagi batal wudunya. Kebetulan dia suami istri, dia ikut mazhab Syafi'i. Kan mazhab Syafi'i suami istri kan tidak boleh senggolan. Kalau senggolan batal. Nah, kebetulan kira-kira wak nino tadi. Nah, wak lanang meninggal. Tanggal umur 70 ke atas kan. Ya, Watino masih hidup. Kata Pak Imam, oh ya anak-anaknya, cucu-cucunya, silakan kalau nak cium datuk nih, terakhir ya, sebelum kau itu tuh, berdorolah anak-anaknya tua duluan. Ya, cium tadi, anak yang selanjutnya terus cucu coba ada cium kalau. Datang Watino, datang Wak, pakai dongkat. Nah kemana Wak? Nak cium buat anak kau, oh itu boleh ya. Batal. Nah, inilah tidak berlaku lagi. Silakan wak tino cium lawak lanang tadi terakhir, tapi tengok dulu wak tino awaknya bukan. Laki waknya bukan. Nah, kira-kira gitu kan. Nah, ini kan. Jadi tidak dilarang lagi, silakan. Yang cium mayat itu diperbolehkan. Rasulullah mencium Utsman bin Mas'ud. Ya, waktu itu beliau menangis, ditengok oleh Siti Aisyah, tengok katanya air mata Rasulullah tidak bisa dibendung. Maka air mata menetes ke mayat tidak ada larangan. Nah, kita banyak nih ribut air mata. Wah, silakan nangis nak, tapi tolong yang jangan nindak air mata. Ini nyiksa. Macam mana? Nangis nindak air mata itu cara. Nah, jadi sebenarnya itu tidak punya dasar. Ya, bahwa kita tadi batal mayat, apa tadi tidak boleh dicium karena dia sudah berwudu, itu tidak ada lagi istilah batal wudu bagi si mayat. Tetapi menurut Imam Syafi'i, kan itu kan batal untuk wakino. Kalau Imam Syafi'i batal untuk watino. Tapi kalau watino tadi nak sholat, dia wajib berwudu dulu. Tapi tidak ada berlaku lagi untuk mayat. Nah,
Kan itu ya. Kalau kita harus jelaskan hukum-hukum yang seperti itu supaya tahu. Nah ini nanti kita sampaikan di mengajarkan dengan ibu-ibu di dusun-dusun kan. Nah tapi dia kalau memakai pola tradisi, pakai ayat 9, jangan disalahkan. Biarlah, silakan aja. Tidak ada bertentangan itu. Ya, tapi kita yang kita sampaikan berusaha sunnah Rasul. Nah, artinya yang paling praktis, tidak nyusahkan diri kita. Dia nyusahkan orang, tak cari kembang 7 warna, mana cari? Yang segala kembang di babat kalau, mulai aku kentut sampai aku celana, masih saksi susah. Nah, ini kan. Nah, itu namanya melintang kebataan. Nah, lah selesai diwudukan. Nah, kita belajar wudhu aja, kita pakai. Nah, selesai diwudukan, kemudian angkatlah mayat, gantilah pakaiannya tadi dengan pakaian yang bersih, pakai selendang panjang boleh, dengan kondisi tertutup. Nah, ini kan. Langsung kita angkat ke kain kafan yang sudah kita siapkan tadi. Angkatlah mayatnya. Nah, ini. Sebelum nanti kita angkat, nah mau pakai kapas silakan. Sebenarnya asbabul wurud pakai kapas itu karena orang mati berdarah. Kan itu kan? Ya, seorang ibu meninggal akibat melahirkan. Waktu mandi darah masih keluar. Waktu mandi darah masih keluar. Salah satu penyumbat darah yang paling ampuh itu ada kapas. Menurut ilmu nenek gitu loh. Tapi ini kan ada yang lebih hebat lagi. Pimpes ada, pasang aja pimpes selesai. Kenapa belum? Nah jadi artinya kapas ini bisa hukumnya wajib, harus, bisa tidak perlu. Ya. Maka orang dulu kalau dia mati kecelakaan, sudah dimandikan, nah itulah takut hidungnya masih ada keluar darah, disempal. Apalagi kira-kiranya ada lubang-lubang telinga, sudah di mulut dan lain sebagainya. Ini artinya kalau dia mati biasa, tidak perlu. Tidak perlu. Sekedar nak melembutkan pakaian baik kita letakkan aja di sendi-sendinya, letakkan sini. Nah, pakailah pakaian harum-haruman. Silakan mau pakai harum-harum silakan diharumi. Sudah, sesuai kalau kapas diletakkan aja di sendi-sendi. Itu silakan. Dah, setelah kita angkat, sebelum diangkat, sebelum dibungkus mayat ini. Ada beberapa sunnah yang kita lakukan. Itu dalam ilmu fikih namanya dihanunkan. Hanun itu apa? Menggosok 7 anggota sujud dengan kapur barus atau dengan minyak harum sejenisnya. Apa itu? Tidak, kening. Ini ada minyak harum atau kapur barus. Kalau tidak ada kapur barus, minyak harum atau sebaliknya. Kemudian 2 telapak tangan. Kita hanunkan dulu, kita ini dengan gosok, dengan. Kemudian 2 lutut kanan, lutut kiri. Kemudian induk jari, baik ketik, telapaknya digosok dengan minyak harum atau dengan kapur barus ini. Itu namanya hanun di dalam ilmu fikih. Hukumnya tidak wajib, ya hukumnya sunnah. Kecuali ada Imam Ja'fari mengatakan itu hukumnya wajib. Ada, tidak usah ngikut lanang itu, bukan itu. Ya, kita ngikut yang 4 mazhab aja. Nih ya, mazhab Ja'fari itu mazhab yang ini. Maka mazhab Ja'fari itu banyak dia alirannya, pikirannya kebanyakan ke Syiah. Maka di Indonesia agak kurang laku. Tapi bukan salah kalau, ya tidak salah kalau banyak yang sependapat dengan 4 mazhab itu. Nah ini ya. Lah sudah kita hanunkan, baru kita balutlah jenazah ini tadi. Dengan tempat yang masih tertutup, ibu-ibu pakailah dulu celana dalamnya. Benahi celana dalamnya dulu. Set, diikat di pinggangnya. Lah selesai celana dalam, benahi sarung basahannya yang menutupi dari pusat sampai ke mata kaki. Benahi alap-alap. Kemudian pasang baju kurungnya. Baru kurung pasang lah rapi, yang ini kita selipkan supaya rapi seperti mirip baju kurung. Kemudian benahi kerudungnya. Setelah kerudung, satukan. Maka yang terjadi minimal 3 orang. Ada yang pegang tengah, ada yang pegang ujung kepala dengan ujung kaki.
Satukan ambil, kemudian digulung. Kira-kira mau gulung setengah, telah ambil yang tengah-tengah. Ini jangan diambil ini. Diambil, ikut gulung dia. Supaya ini kuat. Nah, jadi kalau ini tak terambil, waktu kita gulung, sekuat apapun, ini tidak akan terbuka di belakang. Nah, itu kan, teori. Tidak akan buka, nah, kita gulung. Nah, baru silakan ikatan tali tadi kita pasang. Selesai. Ya, ini kan. Nah, kira-kira paham dah? Rumusnya dulu. Saya tidak usah pakai teori ini terlalu payah gitu kan. Bingung baik-baik. Tapi untuk dalil-dalilnya boleh nanti diambil buku atau tulisan saya. Ya, nabi dari mana, dalil dari mana, menurut imam ini macam mana, menurut hadis nabi macam mana. Nah, supaya nanti kalian menjelaskannya itu ada dasar. Jangan ngambang. Apa dasarnya, Pak? Pokoknya itulah cara nenek kami dulu. Nah, itu yang salah. Penyuluh tidak boleh model itu. Dasarnya ini, dalilnya ini, menurut imam ini. Nah, kita kuat. Siapapun yang bisa membantah, kalau kita punya dalil tidak berani. Ada kan? Tapi kalau beda, kata nenek kami dulu. Mana nenek kita nabi bukan? Ulama bukan, tadi ikuti. Kata nenek kita dulu, Ada. Agama berdasarkan nenek kita dulu kan itu kan? Jadi kita harus punya dalil. Nah, itu lengkap di dalam tulisan saya itu. Kalau ini tidak ada aja tayangannya. Tidak ada. Jadi dasar-dasarnya. Nanti silakan dibaca lagi. Tidak usah ditulis. Itu yang penting itu prakteknya nih kita bisa. Ya. Jadi ingat kira-kira rumusnya tadi. Nah, itu untuk yang tino. Kalau yang lanang, ya kita menggunakan rumus